Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus dan kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengalaman perjumpaan. Perjumpaan dengan orang lain adalah suatu pengalaman kita sehari-hari. Ada perjumpaan yang biasa, ada perjumpaan yang menimbulkan kesan mendalam, dan ada perjumpaan yang membawa dampak perubahan yang berarti dan menghantar kita pada suatu kebaruan hidup.
Dalam kitab suci, kita menemukan sejumlah kisah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah arah hidup seseorang. Saulus mengalami perjumpaan spiritual dengan Yesus yang menghantar dia pada pertobatan eksistensial atau perubahan yang menyentuh seluruh keberadaan hidupnya. Ia berbalik arah dari pengejar para murid Yesus menjadi pewarta ulung kabar gembira Yesus. Seluruh cara pandangnya terhadap Yesus berubah. Ia yang semula bersemangat menangkap para pengikut Yesus dan hendak menumpas ajaran-ajarannya, kini berbalik mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mewartakan Injil Yesus. Sakeus yang disingkirkan dari pergaulan dengan masyarakatnya karena dianggap memperkaya diri dengan memungut pajak melebihi yang wajar, disapa secara pribadi oleh Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus terjadi di rumahnya. Perjumpaan Petrus di pantai saat ia dan rekan-rekannya sedang bekerja mengubah arah hidupnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus bahkan diberi tugas kepemimpinan yang penting di antara para rasul. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Injil Matius bab 16 ayat 18. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjumpai Saulus di daerah pinggiran kota Damaskus. Ia juga menjumpai Petrus di tepi pantai di daerah pinggiran, bukan di tengah keramaian. Sakeus diundang oleh Yesus berjumpa dengan dia secara pribadi ketika ia dalam keterasingannya dari pergaulan masyarakat. Suatu perjumpaan intens kita dengan Yesus kadang terjadi pada saat kita berada di pinggiran hidup, seperti ketika kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah atau dalam keterasingan dan sebagainya. Perjumpaan dengan Yesus menghantar Saulus yang lama, penuh kebencian, menjadi Paulus baru, penuh kecintaan kepada Yesus. Perjumpaan Petrus dengan Yesus menghantar dia dari seorang yang pernah menyangkal Yesus menjadi seorang pemimpin ulung gereja dan yang memberitakan penuh dengan Roh Kudus tentang Yesus yang telah disalibkan tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dan bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Sejauh mana perjumpaan kita dengan Yesus telah berdampak membawa arah kehidupan baru dan lebih baik kepada kita sebagai pengikutnya? Di manakah perjumpaan kita dengan Yesus yang membawa kebaruan dalam hidup kita? Semoga demikian. Amin.